Baik, teman-teman, Bapak Ibu, semuanya terima kasih sudah bergabung di kelas ini. Hari ini saya sendiri karena kebetulan Mbak Agnes juga lagi ada keperluan keluarga. Mudah-mudahan di waktu yang luar biasa ini kita bisa belajar bersama. Terima kasih semuanya sudah bergabung di rangkaian kegiatan Zoom meeting yang khusus kita buat untuk teman-teman alumni dan komunitas. Materi hari ini kita membahas tentang otoritas diri, kita membahas tentang bagaimana proses kita mengambil keputusan, tapi kita lebih spesifik alat yang kita pakai dalam proses pengambilan keputusan. Kemarin saya sudah membahas tentang tiga alat yang kita pakai, ada logika, ada rasa, perasaan atau emosi, dan ada intuisi. Tapi sebenarnya kalau kita pecah lagi, ada banyak alat pengambilan keputusan yang kita punya. Jadi kita itu punya banyak yang ada di dalam diri kita, cuman kadang kita nggak sadar. Nanti ketika ada pertanyaan teman-teman, teman-teman langsung open mic saja ya. Nggak harus di kolom chat. Oke. Alhamdulillah, wa syukurillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur sekali kepada Allah hari ini kita dipertemukan, kita masih tetap belajar bersama, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kita masih diberikan kemampuan untuk terus menjadi lebih baik. Saya sangat senang. Ini adalah momen yang luar biasa. Saya mohon maaf karena minggu kemarin sangat-sangat terpaksa saya batalkan di menit-menit akhir gitu. Saya ada meeting sebenarnya diagendakan selesai di jam 4 sore. Saya memprediksi jam 4, perjalanan pulang sekitar 1 jam, saya bisa sampai rumah sekitar jam 5. Ternyata saya baru selesai sekitar jam 6. Jam 6 baru nyampe rumah, mungkin sekitar jam 7 atau dan sebagainya. Itu pun saya belum bersih-bersih diri, belum melakukan apapun dan sebagainya. Jadi akhirnya terpaksa meeting minggu kemarin akhirnya kita geser di hari ini. Hari ini kita membahas satu tema otoritas diri. Sebenarnya di flyer disebut sebagai seni mengambil keputusan. Betul, otoritas diri adalah bagian. Apa sih otoritas itu? Otoritas itu sesuatu yang punya kekuatan. Diri ya diri kita. Jadi kekuatan diri kita dalam apa? Dalam mengambil keputusan. Kita itu punya kekuatan dalam mengambil keputusan. Pertanyaannya kita mau pakai atau enggak? Kita mau gunakan atau enggak? Kita pakai otoritas yang mana? Hari ini kita akan mendiskusikannya. Saya ingin sedikit flashback dulu tentang materi yang kemarin, bahwa kita itu selalu mengambil keputusan, teman-teman. Karena kita hidup selalu mengambil keputusan. Dalam 24 jam, dia 24 jam itu kita ngambil keputusan. Kita mau makan apa, tidur kapan, kemudian mau ngapain, itu semua adalah keputusan-keputusan yang kita ambil. Apakah kita mengambil keputusan untuk bertindak, apakah kita mengambil keputusan untuk berpikir, apakah kita mengambil keputusan untuk merasakan, apapun itu keputusan. Bedanya cuman kemudian ada yang keputusan yang kemudian kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ini materi kemarin. Em, dalam 24 jam, berapa persen kita mengambil keputusan sadar dan berapa persen kita mengambil keputusan tidak sadar? Apa yang tidak kita sadari itu takdir kita, teman-teman. Jadi salah seorang psikolog, salah satu muridnya Sigmund Freud menyatakan bahwa destiny atau takdir, takdir itu adalah sesuatu yang tidak kita sadari. Sebuah kondisi subconscious mind yang berjalan di dalam diri kita yang kemudian terus berulang. Ketika orang nggak sadar kalau dia boros, maka yang terjadi uangnya akan selalu habis. Ketika seseorang nggak sadar kalau dia itu penakut, maka dia nggak pernah nyoba. Yang membuat dia gagal adalah ketakutan itu. Tapi dia nggak sadar kalau dirinya penakut. Ketika ada orang yang nggak sadar kalau dia itu sebenarnya lemah, dia nggak mampu, dia secara kompetensi sangat rendah, maka dia nggak bakalan berubah. Karena perubahan itu dimulai dari kesadaran. Kondisi sadar itulah yang membuat orang berubah. Selama kita nggak sadar, selama kita ada dalam conscious mind, dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita, selama itu takdir kita akan terus berulang. Termasuk di dalamnya keputusan. Keputusan-keputusan yang kita ambil secara tidak sadar, itulah takdir kita. Itulah yang mengendalikan diri kita. Kalau kita ingin berubah, kenali. Maka kemudian di sini, tapi kemudian ketika kita mau mengambil keputusan besar, apakah itu keputusan sadar? Belum tentu juga, gitu.
Seolah-olah kita sadar, tapi sebenarnya enggak. Kita sedang tidak sadar kalau kita sedang dipenjara oleh rasa takut. Misalkan mau menikah, ada keraguan yang luar biasa, takut, apa, dan sebagainya. Ketika dia mengambil keputusan, oke saya menikah. Menikahnya dia sadar. Keputusan ketika menikah dia nggak sadar. Tapi perasaan yang dia gunakan, yang dia izinkan, pikiran yang dia hadirkan, itu adalah sesuatu yang tidak dia sadari. Dia nggak sadar kalau dia ada dalam rasa takut, dia nggak sadar kalau dia dikuasai oleh kekhawatiran, dia nggak sadar kalau dia diliputi oleh ketidaksiapan. Kadang dalam tindakan yang sadar, terselip berbagai hal yang tidak sadar. Ketika teman-teman ikut dan join di sini, sadarnya apa, ketidaksadarannya apa, itu selalu dua hal yang berbeda. Maka belajar menyadari keputusan itu adalah cara terpenting. Termasuk di dalamnya adalah belajar menyadari bagian-bagian dari diri kita yang bisa membantu kita mengambil keputusan. Oke, kita akan mendiskusikan keputusan terbaik. Bahwa keputusan terbaik itu selalu dicari gitu. Ketika hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi, kemudian kita mengatakan, aduh saya mengambil keputusan yang salah. Gitu. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan, kita sering menjustifikasi, aduh saya salah ambil keputusan, saya bodoh, saya ini, atau kalau nggak kita menyesal dan sebagainya. Atau keputusan yang punya potensi membawa kebaikan untuk kehidupan kita di masa mendatang. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika pun kita mengambil keputusan yang nggak baik, yang salah, kalau mau kita sadari dan kita jadikan itu sebagai pelajaran, itu tetap saja jadi keputusan baik. Sebenarnya keputusan terbaik dan keputusan tidak terbaik itu tergantung pada bagaimana cara kita memandang. Seorang juara menganggap keputusan dia tepat karena dia menjadi juara. Padahal setelah dia meraih juara itu mungkin karena dia terlalu memforsir tenaganya, kemudian dia jatuh sakit dan pada akhirnya katakanlah mengalami satu masalah atau kelumpuhan atau satu situasi tertentu. Maka pertanyaannya, keputusan dia untuk bertanding, keputusan dia untuk memilih karir itu keputusan yang tepat atau enggak? Pada saat juara dia menganggap ini tepat. Tapi pada saat mengalami musibah dia akan mengatakan ini enggak. Padahal hidup selalu seperti itu. Hidup itu selalu up and down. Pada saat up kita anggap keputusan kita oke, pada saat down enggak. Maka yakinlah apapun keputusan kita itu yang terbaik. Kalaupun ternyata hasilnya nggak sesuai harapan, sebenarnya masalah terbesar bukan pada hasil yang nggak sesuai harapan itu. Masalah terbesarnya adalah bagaimana kita menyikapi hasil yang nggak sesuai harapan itu. Kalau kita menganggap, oke, ini belum sesuai harapan, saya akan jadikan ini pelajaran, ini pondasi saya untuk melangkah lebih baik, maka kita akan menjadi baik. Tapi ketika kita mengatakan, aduh, kok saya terus seperti ini ya? Kenapa ya saya selalu gagal? Aduh, kayaknya memang saya nih bermasalah. Kegagalan yang terus berulang yang membuat dia selalu ragu mengambil keputusan, akhirnya jatuh pada kesalahan yang sama. Di titik itu kemudian dia menjustifikasi dirinya, saya gagal. Saya sulit mengambil keputusan. Akhirnya dia nggak punya rasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Maka keputusan terbaik itu keputusan yang bagaimana? Yang kita sadari, yang kita siap, yang terpenting ini, menggunakan alat mengambil keputusan dengan baik, dengan bijak. Ini kita bahas agak detail hari ini. Kemarin saya hanya ngasih tiga part, itu pun nggak terlalu detail, karena memang saya sengaja ingin mendetailkan di sekarang. Jadi keputusan terbaik itu adalah keputusan yang kita lakukan dengan tepat, mengikuti cara dan mekanisme yang tepat. Bukan yang memberikan hasil yang baik, karena baik dan buruk itu relatif. Sekarang baik, kita asumsikan keren, belum tentu 5 tahun lagi itu baik. Hari ini buruk, belum tentu 5 tahun lagi juga buruk. Jadi semua relatif. Nggak ada kegagalan, nggak ada kesuksesan. Hari ini kita gagal, bisa jadi kegagalan ini adalah fondasi untuk kesuksesan kita di masa mendatang. Ketika kita meraih kesuksesan, bisa jadi itu adalah awal untuk kehancuran kita, menuju jurang kehancuran. Maka seperti itu. Hidup itu up and down. Bukan naik dan turunnya hidup yang membuat kita
menjustifikasi ini baik dan buruk, tapi cara yang kita lakukan. Tentang hasilnya baik atau buruk itu urusan Allah. Selama kita lakukan dengan tepat, dengan sadar, apapun kondisinya, apapun realitanya, maka di titik itu, oke, inilah yang terbaik. Jadi keputusan terbaik itu kan tadi disebutkan ada alat. Kita itu punya alat untuk mengambil keputusan. Itulah yang disebut dengan otoritas diri dalam proses pengambilan keputusan. Maka inilah keputusan terbaik. Teman-teman mungkin materinya kita nggak terlalu banyak teman-teman. Mungkin sekitar jam 8, 8:15 kita sudah selesai. Saya berharap kita lebih banyak diskusi. Karena memang materi ini lebih banyak untuk internal, untuk teman-teman yang sudah pernah ikut program kelas. Kita bisa banyak diskusi, harapan saya di situ. Jadi biar nggak terlalu satu arah. Jadi otoritas diri, alat pengambil keputusan kita itu punya. Kita punya hati nurani, kita punya intuisi, kita punya macam-macamnya. Cuman pertanyaannya, bisa nggak kita pakai? Maka otoritas diri adalah bekal, gitu. Bekal apa? Yang ada dalam diri kita, gitu. Yang diberikan Tuhan, Sang Pencipta, yang dijadikan sebagai panduan untuk kita dalam mengambil keputusan. Kemudian otoritas diri itu ada dua jenis, teman-teman. Ada inner authority dan ada outer authority. Inner itu apa? Ada di dalam diri kita. Outer itu apa? Ada di luar diri kita. Tuhan kasih banyak sign pada kita. Simbol. Saya punya satu cerita. Kalau inner adalah semua ada di dalam diri kita. Nggak usah cari kemanapun, kita punya. Kalau outer adalah semua dari luar. Saya punya satu cerita menarik tentang ada seorang teman, seorang sahabat saya, nanya. Dia tanya tentang bisnisnya. Dia punya satu bisnis franchise yang dibangun dengan beberapa temannya. Dia cerita, kemudian nanya, apa sarannya? Saya bilang, stop Pak, nggak lanjut, nggak usah lanjut. Gitu. Geser ke yang lain. Dia masih ragu. Kemudian suatu ketika dia ketemu lagi dengan partner dia, teman dia, senior dia, yang juga memberi saran yang hampir sama. Terakhir sebelum mereka berpisah, cerita, kamu kayaknya nggak usah lanjut deh dengan bisnismu. Kebetulan yang ngasih saran itu memang seorang pebisnis, mungkin dengan intuisi bisnisnya dia membaca. Sementara ketika tanya ke sana, ke saya membaca dengan polanya, pola energinya, pola simbolisnya, semuanya. Dari semua itu saya analisis, kayaknya ini nggak bisa lanjut. Maka kemudian akhirnya dia mengambil keputusan nggak lanjut dan ternyata kemudian dia geser ke bisnis baru dan alhamdulillah hasilnya baik. Ini outer authority teman-teman. Atau teman-teman lagi bingung nih mau ngambil keputusan, saya mau pilih A atau B ya. Kemudian nanya, ya Allah kasih saya petunjuk dong. Tiba-tiba lihat YouTube atau nggak tahu tiba-tiba ketemu temen atau apa, tiba-tiba dia ngasih referensi atau apa yang menjadi pertanyaan kita itu tiba-tiba muncul, ada yang ngasih. Itulah outer authority. Kita nggak bisa pakai diri kita karena mungkin inner kita terlalu kacau. Jadi gini, inner authority itu kapan bisa dipakai? Kalau kita tenang, kalau kita kenal. Kalau nggak, kita sering pakai ini. Datang ke dukun itu termasuk outer authority. Menggunakan tarot, menggunakan apapun dan sebagainya. Itu adalah outer authority gitu. Atau ada yang gini, lagi sholat istikharah, mau bingung pilihannya mana antara si A, si B, si C. Tiba-tiba dia udah memutuskan kayaknya saya milih yang si C lah, misalkan si Clara gitu yang dipilih. Tiba-tiba ketemu dengan simbol burung merpati yang berdua, kemudian simbol apa. Dia melihat semesta itu sangat indah. Ya itulah authority. Itu cara Tuhan berkomunikasi pada kita, tapi lewat simbol, lewat orang lain, lewat makhluk yang dia kirim. Pernah ada yang kayak gini, teman-teman? Itulah authority kita. Boleh mungkin kalau ada yang pernah mengalami kayak gini, tulis di kolom chat gitu. Atau langsung aja open mic, kita sharing gitu. Jadi kita bertanya, kita dalam kebingungan, ternyata Sang Pencipta ngasih jawaban ke kita. Atau teman-teman Muslim,
Ada yang mungkin pernah menggunakan Al-Quran sebagai alat untuk istiharoh. Dia bertanya, kemudian dia buka Al-Quran, ketemu ayat tertentu. Itu namanya outer authority. Jadi kita itu punya dua alat, outer dan inner. Kalau outer adalah sumbernya dari luar diri kita, yang kemudian membantu kita dalam mengambil keputusan. Macam-macam bentuknya. Nanti kita bahas sedikit. Khusus untuk outer ini, ketika kita membaca, sebenarnya ada satu tema menarik. Cuman ini saya nggak bisa mengajarkan sekarang. Kita membahas tentang konsep bahasa semesta. Bagaimana Allah itu berkomunikasi kepada kita lewat berbagai simbol, lewat macam-macam tanda dan macam-macamnya. Bagaimana semesta itu memberi adalah cerminan kita. Ketika kita bingung, sebenarnya semua jawaban itu ada di sekitar kita. Hanya kita yang nggak peka. Jadi eh, semesta itu berkomunikasi dengan macam-macam cara. Jadi alam semesta itu kalau kita paham bahasanya, kita akan mendapatkan banyak sekali petunjuk. Itulah outer authority. Jadi antara inner dan outer authority pun ini butuh kita latih, teman-teman. Ada yang mau sharing, punya pengalaman memanfaatkan outer authority-nya? Kalau inner sumbernya di dalam diri kita. Boleh mungkin sharing, saya ingin tahu ada yang punya pengalaman atau tidak, dia lagi bingung ternyata dikasih jawaban lewat hal-hal yang ada di samping. Tiba-tiba ada orang yang ngasih nasihat ke kita tanpa kita nanya dan ternyata nasihat itu tepat banget dengan kebingungan kita. Itu outer authority. Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Ketika inner authority kita mengatakan A, tiba-tiba ada outer authority yang menyatakan B. Kita harus pakai yang mana? Maka ini tergantung desain diri kita. Teman-teman lebih match yang mana? Maka kita butuh mengenali itu. Oke, inner authority ada emosi, kemudian ada usus atau ini disebut sebagai otak kedua. Teman-teman bisa bisa searching di internet, di Kompas atau dimanapun itu udah dibahas ini tentang usus. Usus adalah otak kedua yang bisa kita manfaatkan untuk mengambil keputusan. Tentang bagaimana caranya nanti saya jelaskan. Kemudian ada intuisi. Intuisi itu juga ada dua model. Gitu. Nanti saya jelaskan. Kemudian ada keinginan. Kemudian ada hati nurani atau keyakinan. Ini apa bedanya intuisi dan keyakinan dan hati nurani? Nanti setelah ini saya jelaskan. Kemudian ada inner vision. Kemudian ada akal atau logika. Ternyata dalam proses pengambilan keputusan inner authority, akal itu kapan dipakai? Gitu. Akal itu dipakai di awal dan di paling akhir. Perannya hanya 10-20%. Selebihnya kita pakai yang ini. Nanti saya jelaskan ininya. Oke, kita mulai dulu dari ini dulu aja. Saya tertarik lewat inner vision. Ada yang pernah punya pengalaman istiharoh, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian berzikir, kemudian sampai kita antara kondisi sadar dan nggak sadar, seolah-olah kita mendapatkan satu vision dalam kondisi antara sadar dan tidak itu. Kemudian di situ kita memejamkan mata. Itulah inner vision, teman-teman. Kita diberi Tuhan kepekaan mengambil keputusan ketika hal-hal besar kita bingung, kita menenangkan diri, kita bertanya kepada Tuhan, ya Allah kasih saya petunjuk. Kemudian teman-teman mengambil nafas, posisi rileks, kemudian memejamkan mata. Maka di situ tiba-tiba muncul dalam tanda kutip entah cahaya, entah apapun dan lain sebagainya. Tidak semua orang punya ini, tapi ada sebagian orang yang punya. Ini namanya inner vision. Jadi ada orang-orang yang dikasih sign lewat proses dalam tanda kutip mata terpejam. Dia merasakan dan akhirnya oh ini gitu. Itulah inner vision. Kemudian
Apa bedanya dengan hati nurani atau keyakinan? Apa bedanya dengan intuisi? Begini, hati nurani kita itu selalu ngasih ingat, selalu mengingatkan. Itu kayak GPS. Teman-teman pernah di jalan menggunakan GPS mau menuju satu tempat. Kemudian ketika kita salah arah, GPS itu akan ngomong belok kanan. Padahal kita ngambilnya belok kiri. Ketika kita kebablas, apa ya, kelewat, GPS juga akan ngomong balik. Kalau kita mau meredakan emosi kita, menghilangkan ego kita, maka si hati nurani atau self itu atau keyakinan kita ini akan ngasih ini tepat atau tidak. Dia akan ngasih sangat objektif. Ini akan membawa kebenaran, sementara akal membawa pembenaran. Berbeda. Akal itu selalu punya cara untuk membenarkan tindakan kita. Akal itu selalu punya alasan, selalu punya alat analisis untuk mengasumsikan ini benar, walaupun belum tentu. Sementara hati nurani kita hampir selalu mengatakan benar. Hanya kita yang sering tidak mendengarkan. Masalahnya, si hati nurani atau ini itu sangat sangat lirih, sangat apa ya teman-teman, sangat halus. Apa bedanya dengan keyakinan? Gitu. Kalau keyakinan, contoh teman-teman ingin melakukan A, ambil keputusan, saya memilih jalan ini. Mau 100 orang mengatakan itu salah, kita akan tetap oke gitu. Karena memang ini unlogic gitu. Jadi, apakah ini benar? Ini benar untuk dia, belum tentu untuk orang lain. Misalkan, dia ngambil keputusan untuk keluar dari kuliah dan menekuni profesi yang lain. Gitu. Kalau teman-teman pernah dengar kisahnya siapa? Rudi Salim misalkan. Dikuliahkan ke dokteran beberapa kali, tapi tetap aja dia nggak mau, akhirnya dia bisnis. Maka itu dia ngasih, ikutin ini, keyakinan ini. Ada jelas dan kuat. Teman-teman, kalau kita ngikuti keyakinan kita, maka sebenarnya si hati nurani ini akan membimbing kita. Nunjukkan ini benar, ini salah. Cuman masalahnya kadang kita nggak peka. Kenapa banyak orang bingung sampai menggunakan outer authority, sampai nanya ke sana kemari? Karena ini nggak aktif, ini nggak digunakan. Ketika teman-teman sudah ikut kelas mental block terapi, kelas mental block terapi apa yang diredam ini? Emosi, emosinya diselesaikan, sama akalnya diperbaiki, sama keyakinan negatifnya dihancurkan. Oke, ada pertanyaan kalau diberi petunjuknya lewat mimpi, masuknya di mana? Gitu. Itu tetap masuk di sini, Pak, di inner vision. Jadi penglihatan yang kita dapat dalam kondisi mata terpejam, itu artinya inner vision. Apakah dilakukan secara meditatif, kita sengaja meditasi, atau lewat mimpi? Itu setiap orang beda-beda. Walaupun mimpi itu punya banyak teori. Gitu. Setidaknya ada 4 teori mimpi. Mumpung kita ngomong mimpi. Ada 4 teori mimpi. Sebenarnya banyak teman-teman. Ketika ditanya mana yang benar, saya menganggap semuanya benar. Karena setiap manusia punya keterbatasan, setiap teori punya kelemahan. Teori pertama tentang mimpi. Mimpi itu adalah informasi yang terendapkan atau pengalaman yang belum kita selesaikan. Itu mimpi. Contoh anak kecil nih, yang lagi asik mainan tadi. Asik mainan, akhirnya tidur, akhirnya kebawa ke mimpinya. Itu informasi yang terendapkan atau informasi yang belum terselesaikan. Atau teman-teman lagi pengen sesuatu, pengen jalan-jalan, akhirnya seolah-olah sudah sampai ke sana duluan, padahal belum. Gitu. Itulah teori mimpi yang pertama. Yang kedua, teori mimpi yang kedua adalah eh sebenarnya mimpi adalah keinginan subconscious mind kita. Keinginan atau
bagian dari diri yang tidak sadar tadi kan ada yang tidak sadar kan, yang ingin berkomunikasi pada kita. Jadi part kita, bagian diri kita yang nggak sadar itu pengen ngomong ke kita, maka itulah mimpi. Jadi bisa jadi ketika kita menghadapi pilihan milih pekerjaan, misalkan pekerjaan A atau B, kan bagian dari ketidaksadaran kita itu yang lebih tahu kan sebenarnya kamu itu cocoknya di sini, maka muncullah dalam mimpi itu. Jadi ini teori kedua, ketidaksadaran itu. Dan di teori ini si Sigmund Freud mengatakan bahwa catat setiap mimpi kita. Bisa jadi itu adalah keinginan-keinginan bawah sadar kita. Bisa jadi adalah itu diri kita di bagian bawah sadar kita. Kemudian eh yang berikutnya bahwa mimpi itu adalah sebuah proses komunikasi alam semesta kepada kita. Jadi kita mendapatkan petunjuk apa dan sebagainya itu ada di situ. Maka di sini kadang kemudian mimpi itu ditafsirkan. Gitu. Yang ketiga, mimpi itu adalah obsesi kita. Jadi keinginan terbesar kita, ketakutan kita, stres kita. Jadi semua hal yang paling dominan dalam diri kita akhirnya muncul jadi mimpi buruk, jadi apa dan sebagainya. Maka ini ngomong mimpi. Jadi ketika kita bermimpi, itu masuk yang kategori mana? Apakah itu bahasa semesta yang ingin berkomunikasi dengan kita? Atau itu masuk dari proses informasi yang tadi nggak selesai, yang kemudian kebawa sampai mimpi kita? Atau memang keinginan bawah sadar kita yang ingin dikomunikasikan pada kita? Gitu. Atau memang obsesi kita, pikiran yang sangat kuat yang menguasai kita, yang mempengaruhi kita, yang sebenarnya itu menjadi belenggu kita. Yang mana wallahu alam? Silakan teman-teman analisis sendiri. Maka kemudian ada yang menganggap mimpi itu sebagai bunga tidur, ada yang menganggap mimpi kalau di sepertiga malam terakhir itu benar-benar mimpi yang punya simbol, punya makna, itu cara semesta berkomunikasi pada kita. Bisa jadi. Saya tidak punya kemampuan untuk menganalisis itu. Ada lagi teori kelima. Ini teori yang dianut oleh teman-teman yang kalau teman-teman pernah belajar human design, bahwa mimpi adalah kamuflase, mimpi itu adalah ilusi, tipuan, gitu, tipuan yang ditutup. Ketika apa? Ketika seseorang sedang mendapatkan update software perbaikan dari Sang Pencipta. Jadi Allah itu sangat sayang pada kita, maka ketika kita tidur semua sedang diperbaiki. Kita tahu bahwa ketika tidur itu terjadi regenerasi sel, perbaikan secara biologis memang iya, tapi ternyata software itu juga diupdate. Pikiran kita diupdate. Semua semua program itu diupdate pada program tertentu. Misalkan teman-teman kayak punya WhatsApp, WhatsApp itu lagi diupdate. Maka dalam diri kita, manusia, itu sangat mungkin diupdate program, software di pikiran kita yang mengendalikan diri kita. Itu dalam kondisi tidur. Yang mana yang benar, saya menganggap semuanya benar. Yang mana yang kita alami, wallahu alam. Teman-teman yang jauh lebih ngerti. Kalau yang pakai teori kelima bahwa mimpi adalah ilusi untuk menutupi proses update. Jadi ketika kita bermimpi, sebenarnya Tuhan itu sedang mengupgrade kita. Itu artinya kita nggak perlu menjelaskan, kita nggak perlu apa ya menafsirkan mimpi itu, karena memang mimpi itu hanya kamuflase untuk menutupi kita. Oke, sebentar saya kecat dulu teman-teman. Oke, ada pertanyaan menarik. Kalau kita lagi meditasi kemudian kita dapat petunjuk, artinya konsepnya yang dipakai adalah inner vision. Tapi setelah dilakukan kita ragu-ragu. Kembali lagi pada pada definisi definisi keputusan terbaik. Maka keputusan terbaik itu jangan diartikan sebagai sesuatu yang pasti mudah, sesuatu yang pasti berhasil. Enggak. Contoh simpelnya gini, teman-teman pengen pergi ke sebuah jalan, dikasih, kamu lewat sana, jalannya terjal, susah, tapi kalau kamu bisa melampaui itu semua, setelah itu semua jalan akan menjadi sangat datar. Gitu. Ini memang jauh, sulit,
tapi ini baik buat kamu. Beda dengan kamu lewat sana, jalannya enak, semua mudah. Kelihatannya nyaman, kelihatannya oke. Tapi ini justru membawa keburukan pada kamu. Kalau kamu lewat situ, kamu punya potensi nggak sampai pada tujuanmu. Karena justru godaannya itu terlalu halus. Kamu belum sanggup. Maka di situ teman-teman. Ketika kita yakin dengan vision itu. Karena begini, kita belum ngomong tentang mana yang milik kita ya, teman-teman. Kita belum ngomong itu. Kita masih ngomong macam-macamnya. Dari sekian macam ini, kita itu punya dua paling dominan. Ada dua, katakanlah dari 12 atau 11 alat pengambil keputusan. Biasanya kita itu diberi yang paling dominan itu 2 sampai dengan 3. Kenali itu. Kalau kita sudah kenal, teman-teman. Kalau kita sudah kenal, sebenarnya ada satu lagi nih yang belum. Oh, ada lagi internal itu tentang tubuh, nanti kecerdasan badan, kecerdasan tubuh nanti. Kalau kita sudah kenal, teman-teman, kita enak menggunakannya. Tapi yang masalah kan kita belum tahu kita itu yang mana. Jadi kalau kita sudah kenal, walaupun sulit, kayak kita nanya ke guru kita tahu, oh kamu ke sana gitu. Tapi sulit guru, ya sudah lalui saja. Kalau teman-teman tahu ceritanya pewayangan, ceritanya Bima dan Arjuna, maka apapun yang menjadi perintahnya guru, dia akan jalankan. Nggak peduli sesulit apapun, karena dia percaya. Nggak mungkin guru saya mencelakakan saya. Saya diperintahkan ke sini, berarti saya mampu melaluinya. Maka di situ teman-teman. Kalaupun kita sudah yakin dengan inner vision kita, katakanlah lewat meditasi kemudian kita dapat vision. Apakah semua orang bisa menggunakan ini? Enggak. Gitu. Enggak semua orang bisa menggunakan ini. Tergantung orangnya. Tergantung dia dibekali ini enggak. Gitu. Ini anggap saja ini sebuah mobil. Setiap orang dikasih bekal ini. Yang pasti dikasih adalah ini teman-teman. Sama ini. Emosi sama akal. Itu pasti semua orang dikasih. Cuman bagaimana cara menggunakannya tergantung. Oke, itu ya Pak Agus pertanyaannya. Jadi kalau kita meditasi kemudian dapat vision ternyata sulit, makanya pikirannya jangka pendek, jangka panjang gitu. Kita jangan terjebak dengan tradisi dan budaya instan gitu. Kalau kita merasa sulit berarti ini buruk. Enggak seperti itu. Semua kembali pada keyakinan kita. Oke. Kita sudah sampai di inner vision termasuk di dalam mimpi, hati nurani dan keyakinan ada di situ. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang kita anggap itu luar biasa sih. Dia setia dengan keyakinannya. Ciri bahwa ini adalah kita. Ketika keyakinan kita itu nggak tergoyahkan. Kita konsisten dan kita setia dengan keyakinan kita dan kita memperjuangkannya. Hal terpenting tentang keyakinan itu nggak cuma diyakini teman-teman. Tapi kita bertanggung jawab dengan keyakinan itu. Artinya apa bertanggung jawab? Kita perjuangkan. Nggak cuma yakin, kemudian selesai. Tapi yakin, kita pilih, kita lakukan, kita perjuangkan, kita setia di situ sampai selesai. Saya kadang senang melihat kisah orang-orang luar biasa itu, mereka sangat yakin dengan keyakinannya gitu. Misalkan kayak ceritanya eh, Facebook yang pernah mau dibeli tapi dia nggak mau jual, tapi dia yakin di situ. Ternyata ya jadi besar beneran gitu. Apakah selamanya keyakinan kita berhasil? Apakah selamanya keyakinan kita itu benar-benar eh, baik untuk kita? Tidak juga. Kadang yang menjadi masalah adalah kita lupa bahwa ada ego di dalamnya. Merasa yakin dan benar-benar keyakinan itu tipis bedanya. Maka di sini kita benar-benar minta petunjuk kepada Allah dan berserah setelah kita ambil keputusan. Jadi apapun keputusannya, yakini pasti baik. Dan kemudian berserah kepada Allah. Ya Allah, saya ambil keputusan ini dan saya berserah. Ketika kita sudah berserah, maka mekanisme hati nurani ini akan berjalan, teman-teman. Dia yang akan mengembalikan kita kalau kita salah.
Dia yang akan membelokkan kita kalau kita ternyata tersesat. Maka di situ enaknya. Oke, bagaimana dengan keinginan? Kadang dalam proses mengambil keputusan itu tergantung pada apa yang benar-benar kita inginkan dan kita mampu. Ingin tanpa kemampuan itu omong kosong. Saya pengen banget jadi pemain sepak bola, tapi saya nggak punya bakat. Ini omong kosong. Jadi keinginan itu selalu harus diikuti dengan kemampuan. Ingin saja tanpa kemampuan, nggak mungkin. Pengen banget jadi penulis, tapi dia sudah belajar, berlatih, ini, itu, dan sebagainya, nggak berhasil. Kemudian dia mengatakan, ini passion saya. Enggak. Passion itu kamu ingin dan kamu mampu. Dua itu cirinya. Melukis, punya bakat melukis, kamu ingin menjadi pelukis dan mampu menjadi pelukis. Melukis dan menjadi pelukis berbeda, teman-teman. Menjadi pelukis artinya kita memilih itu bertanggung jawab secara profesional atas pilihan kita. Kemudian berusaha melakukan branding, kemudian menghargai profesi kita, menghargai karya kita. Ada proses di situ. Tapi melukis, kita hanya sekedar menggambar. Maka keinginan, ketika kita pakai keinginan sebagai dasarnya, harus diikuti dengan kemampuan. Kayak beli mobil, saya pengen banget beli mobil itu. Pertanyaannya, mampu nggak beli? Kalau nekat, maksa dengan berhutang, ini bunuh diri. Maka ketika kita benar-benar ingin, maka teman yang kita pakai adalah akal. Untuk mengevaluasi kita mampu atau tidak. Maka jangan sampai karena kita mengikuti keinginan, akhirnya ini jadi emosi sesaat, ini jadi nafsu. Keinginan itu baik nggak? Baik. Gitu. Tapi keinginan yang tidak diikuti dengan sisi logis, itu yang buruk. Kemudian intuisi. Apa bedanya intuisi dengan keyakinan? Kalau intuisi itu spontan, teman-teman. Spontanitas. Nggak bisa diulangi. Intuisi itu adalah pesan yang datang pada kita yang sangat kilat, cepat banget. Jadi satu kali datang dan dia nggak bisa diulangi lagi. Kita nangkep nggak di situ? Intuisi ada dua, teman-teman. Ada intuisi profesional, gitu. Dan kemudian intuisi naturalis, intuisi alam. Intuisi alam itu artinya benar-benar intuisi kita yang mengatakan tiba-tiba kita bergerak gini. Pernah nggak ngalamin kayak gini? Lagi duduk, tiba-tiba kok nggak nyaman ya? Oke lah, geser pergi. Entah ngambil apa, tiba-tiba setelah dia bergeser dalam hitungan nggak sampai 10 detik atau 15 detik, ada truk kemudian nyeruduk di tempat duduk kita. Itu intuisi kita yang menggerakkan. Intuisi itu sebenarnya adalah alat survival kita. Itu naturalis, itu alam. Kemudian tiba-tiba pengen beli sesuatu, udah tertarik. Ternyata ketika mau beli, ada saja halangan yang membuat akhirnya kita nggak jadi beli. Dan ternyata benar ketahuan bahwa itu adalah penipuan. Itu survival mode kita dari intuisi diri yang bergerak. Sementara yang profesional itu adalah intuisi by data. Begini maksudnya. Teman-teman belajar saham. Udah hampir 20 tahun nih di bursa saham. Kita punya data sekian banyak, memahami pola semuanya. Ketika mereka yang sudah 20 tahun nih investasi saham, dia pakai intuisinya bisa. Tanya, kenapa kamu beli ini? Nggak ada, feeling aja, pingin. Ini profesional. Intuisi yang terbangun dari profesionalitas. Intuisi itu sebenarnya adalah kalau dari sudut pandang profesional, kumpulan data, teman-teman. Data yang udah masuk ke dalam diri kita. Data itu mengendap kemudian di logika kita, di akal kita. Sampai bank data itu segitu banyak. Karena bank data yang banyak itu kita punya kemampuan menganalisisnya dengan sangat cepat. Sehingga menjadi seolah-olah itu intuisi, padahal enggak. Itu hasil profesional kita.
Seorang mau paling simpel lagi, Oki, yang udah pandai masak luar biasa. Hanya melihat tekstur dan megang sekali dia ngomong, ini kurang kurang ini terlalu banyak ini. Ketika kita yang baru belajar nanya, kok bisa ya dia tahu? Itulah intuisi. Nggak bisa dilogikakan. Spontan. Ketika ditanya kenapa, ya pokoknya seperti itu, ikuti aja. Seorang dokter, seorang guru itu pasti punya intuisi ketika memang dia menjiwai profesinya. Tapi khusus untuk di bidang profesional itu. Kalau teman-teman pernah lihat film-film kungfu atau film-film pembunuh bayaran atau seorang agen rahasia, dia punya feeling, ini kayaknya ada yang mau nyerang saya. Ditanya kenapa, bagaimana, nggak bisa dijelasin. Dia hanya ngomong feeling aja. Maka seorang pengusaha yang baru memulai bisnis dengan yang sudah 10 tahun membangun bisnis akan punya intuisi yang berbeda dalam ketika pengambilan keputusan yang dipakai adalah intuisi profesional. Jangan pernah niru. Iya bisa kok saya enggak. Karena memang pengalamanmu berbeda. Tapi ketika intuisi naturalis tadi, natural yang muncul dari sebagai sebuah spontan, itu adalah memang bekal alami kita. Ini lebih ke survival mode. Tiba-tiba, kenapa kamu nggak mau dengan dia? Nggak tahu. Saya nggak nyaman aja dengan dia. Gitu. Padahal dia nggak baik untuk saya. Tapi saya nggak bisa jelasin apa. Tiba-tiba benar memang dia adalah seorang penipu. Ini intuisi. Spontan, nggak bisa diulangi. Maka kalau kita menggunakan ini, kita harus paham kapan kita menggunakannya. Kalau kita pakai intuisi profesional, tapi kita belum punya pengalaman, kita belum punya datanya, itu namanya spekulasi. Bangun bisnis, belum pernah membangun bisnis, baru bisnis pemula udah masuk uang ratusan juta, utang lagi. Kata ini prospektif, ini gini, gini, gini. Enggak, kamu belum punya pengalaman. Maka profesional intuisi yang dimiliki oleh seorang profesional itu basisnya adalah pengalaman dan data yang dia miliki. Seorang psikolog yang paham, dia membaca sekali ketemu dengan pasiennya, melihat raut wajahnya dan sebagainya. Dia 80% sudah bisa membaca karakternya seperti apa. Karena dia sudah punya banyak data. Bahkan seorang tentara intelijen ketika ketemu dengan orang ini tentara atau bukan, ini orang berbahaya atau enggak, dia punya intuisi. Maka ini intuisi teman-teman, bisa dipakai. Oke, ini yang mungkin teman-teman baru tahu. Beberapa riset menyebutkan bahwa di usus kita ada beberapa bakteri cerdas yang luar biasa yang merupakan otak kedua kita yang bisa membantu kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting. Bagaimana cara kerjanya? Dia hanya merespon dengan jawaban ya dan tidak. Pertanyaannya, apakah saya harus mengambil ini? Maka kalau teman-teman bisa melatihnya, bagian dari pencernaan kita akan merespon. Teman-teman pernah nggak tiba-tiba sakit perut atau nggak nyaman atau apa, ternyata terjadi sesuatu yang negatif? Atau tiba-tiba ini, itu, dan sebagainya. Dia punya kemampuan untuk merespon, membaca sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Tapi secara, bukan lewat logika, tapi di sini. Jadi latihannya cukup iya dan tidak. Gimana cara mengenalinya? Coba tanya ke diri kita, kamu senang coklat nggak? Kamu senang ini nggak? Kamu senang ini nggak? Maka teman-teman yang sudah ikut di kelas di kelas finansial transformasi, teknik questioning yang pernah kita latih adalah teknik yang untuk mengaktifkan ini. Jadi teman-teman yang belum pernah ikut kelas mental block terapi, ini banyak kita latih di kelas finansial transformasi. Ada satu teknik yang fokus melatih ini. Berikutnya adalah emosi. Saya yakin teman-teman sudah mengenal ini, bahwa jangan mengambil keputusan pada saat emosi kita nggak stabil. Jangan mengambil keputusan ketika kita terlalu takut. Jangan mengambil keputusan ketika kita terlalu bahagia. Jangan mengambil keputusan ketika kita terlalu marah, terlalu bersemangat, terlalu serakah, terlalu bangga. Semua yang terlalu dari sisi emosi itu nggak baik. Ambillah dalam kondisi netral, tenang. Nggak tergesa-gesa juga nggak ini.
Ini dari sisi inner authority. Ada pertanyaan teman-teman? Boleh langsung open mic. Atau ada yang mau sharing? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Intan. Eh, Sehat Mas Eko? Alhamdulillah Pak, sehat. Gimana Iya, kabar? Alhamdulillah baik-baik saja Mas Eko. Alhamdulillah. Saya istilahnya itu kangen Mas Eko sama suaranya, sama raut wajahnya. Enggak Pak, Alhamdulillah sakit silaturahmi lagi. Gimana Pak Intan? Iya. Ini Mas Eko, bagaimana caranya kita itu menggunakan atau istilahnya mengambil keputusan dengan cara istilahnya itu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan religius. Oke, Nah, karena apa? Menurut pikiran saya, menurut istilahnya itu tanggapan, istilahnya apa ya? Pendapat saya, oke Pak. bahwasanya semua satu sama lain di dalam dunia kuantum itu kan terhubung, Mas Eko. Betul. Nah, nah, untuk mengambil keputusan kan kita itu istilahnya harus mengetahui eh, kemauan, Iya. keinginan, terus apa ya Kemampuan satunya juga. lagi itu Hmm, kebutuhan Mas Eko. betul. Nah, nah, ini kan harus di istilahnya itu disinkronisasikan Benar. supaya nanti keputusan kita itu tidak salah dan istilahnya itu ketika salah pun, ketika rugi pun tidak seberapa. Bagaimana caranya itu menggunakan alat-alat tiga alat tersebut, Mas Eko. Terima kasih. Sementara itu, salam sehat, Mas Eko. Saya doakan Amin. selalu. Thank you Pak. Um, kita mengenal konsep lain ya ini spiritual, emosional dan intelektual gitu. Tapi ketika kita kembalikan ke konsep ini, maka emosi sendiri teman-teman, kemudian intelektual ada di sini di akal, spiritual itu kita bisa pakai ini. Keyakinan kita bisa pakai intuisi gitu. Sementara keinginan kalaupun kita geser ke emosi juga bisa kategorinya gitu. Kemudian inner vision bisa kita kategorikan juga ke spiritual bisa. Jadi kalau kita pakai perspektif tiga itu, kita bagi menjadi tiga model yang disampaikan oleh Pak Intan tadi. Maka bagaimana cara kita menggunakan? Yang paling mudah adalah ini dulu. Pastikan ketika kita ngambil keputusan, kita itu tenang. Kita nggak dikuasai emosi kita, nggak terlalu takut, nggak terlalu menggebu-gebu, tenang, gitu, netral. Kalau sudah itu, maka yang dipakai berikutnya adalah logika kita, akal kita. Dianalisis. Dianalisis secara objektif antara A, B, atau C. Setelah itu kita validasi secara spiritual. Misal begini, ya Allah berdasarkan hasil analisis saya memilih membangun bisnis A. Saya memilih membangun di kota B. Saya memilih karyawan ini, dan ini. Izinkan saya mendapatkan petunjuk darimu ya Allah. Jadi spiritualitas itu kita pakai untuk memvalidasinya. Kalau ini tadi sinkron, tadi benar Pak Intan ngomong bahwa emosi kita tenang, kita punya data dan logika yang kuat, nggak tergesa-gesa. Kemudian kita validasi secara spiritual, maka di titik itu, insya Allah keputusan kita yang terbaik. Kalaupun dalam prosesnya ada up and down, lagi-lagi nanti penentunya emosi kita dan keyakinan kita. Jangan ketika menghadapi kesulitan sedikit, kita mengatakan saya salah ambil keputusan. Itu mirip seperti Pak Intan misalkan dari Malang mau berangkat ke Jakarta. Perjalanan kita itu Jakarta, Pak, jauh. Dan kita pakai kendaraan darat, pakai kereta. Jangan setelah berangkat, setelah 3 jam perjalanan, kita ngomong, aduh kayaknya salah nih, nggak nyampe-nyampe. Ternyata keretanya macet lah. Ada ini, ada itu. Kemudian kita meyakini ini salah dan kita berbalik arah. Nggak seperti itu.
Sementara kenapa kita berbalik arah? Karena kita dengar teman kita sudah sampai. Kita nggak tahu kalau ternyata dia naik pesawat, Pak. Jadi pembandingnya adalah orang lain sehingga membuat emosi kita nggak stabil. Emosi yang nggak stabil mempengaruhi keyakinan kita. Akhirnya kemudian logika kita juga nggak jalan. Harusnya kita sadar, saya naik kereta, saya butuh waktu sekitar 12 jam perjalanan, saya baru jalan 3 jam, ya sudah, kita nikmati. Tadi saya ngomong, ketika ketika kita mampu menjernihkan logika akal kita, mampu menjaga emosi kita, maka hati nurani kita yang akan ngomong. Dia akan ngomong, bro, nggak apa-apa, santai, lanjut aja terus. Diri kita itu ada yang selalu ngasih nasihat kayak gitu, teman-teman. Kalaupun salah, jangan ke situ, kembali. Kita punya GPS diri kita. Suatu saat kita akan membahas your inner GPS. Itu menarik, itu bahasan yang sangat menarik. Suatu saat mudah-mudahan kita bisa diberi kesempatan untuk membahas itu. Jadi your inner GPS itu ya hati nurani kita ini, teman-teman. Yang udah ngasih, inilah yang dalam tanda kutip Allah itu bersemayam di sini. Tuhan itu di sini ngasih ingat, memberikan petunjuk selalu kepada kita. Hanya kitanya saja yang kadang bandel. Jadi bagaimana cara mensinkronkannya? Emosi kita harus stabil. Setelah emosi kita tenang, analisis dengan akal sehat. Kemudian baru divalidasi dengan spiritualitas. Bisa nggak kita validasi menggunakan ini? Menggunakan kecerdasan kedua ini, otak kedua ini? Bisa. Gitu. Walaupun validasinya juga agak aneh gitu. Saya tidak akan membahas detail bagaimana, cuman itu tadi saya salah satu contohnya adalah gitu. Bagaimana dengan saya gitu. Uh, yang selalu saya pakai adalah akal dan emosi. Setelah itu saya selalu menggunakan ini dan intuisi. Gitu. Pernah nggak pakai inner vision? Pernah. Gitu. Cuman ketika saya benar-benar melatih menggunakan kecerdasan kedua dan intuisi ini lebih mudah dipakai karena apa? Ini sifatnya spontan dan ini bisa kita tanya sewaktu-waktu. Teman-teman yang masih ingatkan teknik questioning, yaitu sebenarnya teknik mengaktifkan ini, bertanya. Kalau kita sudah mengenali ini dan sebagainya, maka di titik itu kita enak menggunakannya. Inner vision kapan saya pakai untuk memvalidasi? Ketika memang ada keputusan yang sangat besar, yang saya butuh ketenangan, butuh memvalidasi banyak hal, maka saya menggunakan semuanya. Ketika kita butuh memvalidasi semua. Apakah hasilnya sinkron? 85% sinkron. 80% sinkron. Kalaupun ada ketidaksinkronan, berarti itulah tantangan yang akan kita hadapi. Andai kata kita dapat kekhawatiran-kekhawatiran tertentu, berarti kekhawatiran yang muncul, keraguan, itu adalah sesuatu yang akan menjadi challenge kita, tantangan kita, yang harus mampu kita atasi. Itu ya Pak Intan. Iya, terima kasih Mas Eko. Luar biasa. Oke. Super. Jadi kita punya semua ini Pak. Kalau kita mau mengenali Ya, semuanya dan melatihnya, luar biasa. Sebenarnya saya pernah sedang merancang satu kelas kuantum sukses. Ini setengah privat, Pak. Artinya iya, latihan ini hanya saya berikan untuk 2 sampai maksimal 1 sampai 6 orang. Kegiatannya iya, offline. Salah satu materi utamanya adalah melatih ini. Melatih iya, mengenali bagian dari diri dalam proses mengambil keputusan gitu. Teknik iya, melatihnya gimana? Setiap orang punya lakunya masing-masing. Laku itu perjalanannya masing-masing. Sebenarnya perjalanan setiap orang itu bisa kita pakai. Karena itulah eh, perjalanan yang diperjalan kita itu sudah diperjalankan Allah pada track kita masing-masing. Pada saat kita belajar itu bukan saya menggeser tracknya teman-teman, tapi mengenali bahwa yang saya lalui adalah ini gitu. Selama ini kan kadang kita berjalan itu seolah-olah otomatis dan kita nggak kenal jalan kita itu di mana. Padahal sering kita gunakan. Gitu. sedikit lagi Mas Eko boleh. Boleh, boleh. Mas Eko untuk mengambil keputusan kan istilahnya kita itu mempunyai cita-cita ya. Kan harus disesuaikan pertama itu dengan keinginan, terus dengan keperluan, Hmm, terus dengan harapan. betul. Nah,
Nah, ini kan untuk menyesuaikan istilahnya itu keinginan dan harapan kita itu agar eh, cepat terhubung Mas Eko. Mm-mm. Karena apa? Sesuai dengan istilahnya itu ajaran di dalam Islam itu kan ada istilahnya itu untuk apa? Itu loh Mas Eko. Kita istilahnya membangun suatu eh, misalnya bisnis, bisnis eh, makanan, bisnis dan lain-lain. Lah, itu kan dilihat dari tujuannya Mas Eko. Kalau tujuannya itu istilahnya memang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini kan harus cepat-cepat kita ngambil keputusan. Kita harus istilahnya dalam mengambil keputusannya itu pakai yang mana Mas Eko yang lebih efisien, cepat dan berdaya guna gitu loh Mas Eko. Terima kasih. Oke, sebenarnya kita mau pakai manapun, ini kan akan memberikan hasil yang sama, Pak, sebenarnya. Mau Iya, ketika emosi kita benar, emosi kita sudah benar, keyakinan kita sudah benar, kita mau pakai akal kita saja udah cukup. Saya melakukan ini. Yang masalah kan setelah kita ambil keputusan, kita mempertanyakannya, kita meragukannya. Yang membuat iya. kita lambat adalah setelah kita ambil keputusan, kita mempertanyakan. Sebenarnya yang harus kita lakukan setelah kita ambil keputusan, kita bertanggung jawab. Saya udah ngambil keputusan ini, oke saya akan berjuang, akan perbaiki. Ternyata dalam perjalanan ketemu dengan masalah, bisa jadi itu adalah proses belajar kita. Bisa jadi itu adalah step yang harus kita lalui untuk naik level. Jadi kita mau 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 pakai intuisi kah, apa mau pakai logika kita, atau kita ngikuti keinginan, iya saya cocoknya ini, ya sudah ikuti saja. Oh gitu Kalau ya Mas ternyata Eko ya. keinginan-keinginan itu tuh nggak sesuai, maka percaya bahwa Allah itu memberikan mekanisme koreksi pada kita. Intinya begini, setelah ambil keputusan, ya Allah saya udah ngambil keputusan ini, saya berserah. Izinkan saya memperbaiki dengan caramu gitu. Izinkan saya mencapainya dengan caramu gitu. Intinya hal terpenting yaitu tadi tiga itu. Logikanya kita pakai, Iya, emosinya kita tenang, dan kita terhubung dengan semesta, dengan Allah, dengan pencipta, pencipta semesta maksud saya. Setelah kita ambil keputusan, nggak peduli baik atau buruk, kalau sudah Tuhan mengizinkan, Pak, kita akan sampai. Yang penting sabar aja. iya, Ya, Pak. Karena kesabaran itu, orang-orang yang sabar itu luar biasa loh, Pak. Ditemani oleh Tuhan, ditemani oleh Allah. Bahwa Allah itu bersama iya, orang-orang yang sabar. betul. Gitu. Pada Jadi bisa. umumnya memang gitu Mas Eko. Kita Nggak. nggak sabaran. Iya, itu. Padahal sudah Kalau jelas syukur janjinya tetap, Allah itu. iya, Nggak, Pak. kalau syukurnya tetap syukur, tapi yang Sabarnya. menguji kesabarannya itu yang sulit. Oke. Ini saya ingat nih, ada satu pertanyaan menarik beberapa waktu yang lalu. Saya sempat ngobrol. Jadi saya punya satu pasien konseling. Jadi selalu ada orang yang mengikuti program-program konseling saya. Dan dari mereka saya banyak belajar, jujur Pak. Saya banyak belajar. Kadang cerita mereka bisa saya bagikan. Ada seorang yang dia itu khawatir karena tabungannya nipis. Saya nanya, Bu, Iya, nipisnya itu berapa? Gitu. 100 juta, Pak. Saya kaget, nipis kok 100 juta? Gitu. Nanggap nggak, Pak, maksudnya? iya, Sementara iya, iya. banyak orang punya uang 500 ribu aja udah dianggap baik. Gitu. Saya tanya, kenapa kok 100 juta itu dianggap nipis? Ya karena saya punya tanggung jawab banyak. Ini, gitu. Oke, saya ngasih logika gini. Ibu hari ini punya tabungan 2 miliar, tapi ternyata kebutuhannya 3M. Milih mana? Punya tabungan 100 juta, tapi kebutuhannya cuma 50-60 juta. Atau 2 miliar, tapi kebutuhannya 3 miliar. Beliau ngomong yang 100 tapi kebutuhannya 50-60. Sebenarnya hal terpenting itu bukan apa yang kita punya. Gitu. Kalau kita punya 10 dan kita yakin kepada Allah, itu pasti lebih kok. Gitu. Tapi kalau kita selalu merasa kurang, punya 2 miliar atau berapapun,
pasti ada selalu cara untuk habis. Jadi di titik ini, apapun kondisi kita, teman-teman, misalkan uang kita tinggal berapapun dan misalkan uang tinggal 5.000, nggak masalah uang tinggal 5.000, tapi ketika kebutuhan kita cuma 1.000, kita masih punya 4.000. Daripada kita punya uang 5 juta, ternyata kebutuhan kita 10 juta, kita masih punya hutang, kita masih harus bingung cari yang 5 juta. Jadi apa yang kita punya dicukupkan, dan ketika kita berproses menuju yang di next level, ya udah bersabar. Itu sih Pak. Jadi memang sabar itu simple diucapkan, tapi dilakukan Iya, benar-benar seperti itu. Saya nggak bisa menjelaskan gitu. Kadang kita iya, harus menghadapi benar-benar masalah. merepotkan Mas Eko. Betul Pak. Seperti buah si Malakama. Mm. Karena kalau bersyukur bener kata Pak Intan, insya Allah bersyukur itu mudah. Tapi kadang bersabar itu akhirnya mengeluh. Maka sudahlah, bersabar itu luar biasa. Karena orang-orang yang bersabar pasti dia tetap dengan keyakinannya. Setiap kita itu akan diuji, Pak. Jangan mengaku kita beriman sebelum dapat datang ujian. Apa sih iman itu? Iman itu yakin. Jangan mengaku yakin dengan pilihanmu sebelum pilihanmu itu diuji. Betul. Oke, Pak Intan? Iya, sebenarnya saya yakin Mas Ko bahwasannya semua apa yang saya cita-citakan, yang saya istilahnya itu saya harapkan sudah terkabul di alam dunia kuantum. Cuma tinggal kapan dikirim aja. Iya, Pak. Karena saya berkeyakinan bahwa satu sama lain itu di dalam dunia kuantum itu terhubung. Ketika Betul. kita mimpi atau mempunyai mengangan-angankan seseorang, itu kan ada energi yang terhubung, ada Benar. vibrasi yang terhubung, sehingga orang yang kita angan-angan itu eh, ada firasat gitu loh Mas Eko. Betul, betul. Gitu. Iya. Saya ngasih satu satu fakta, Pak. Bahwa Iya, Rasulullah, Nabi itu pernah memberikan vision kepada kita bahwa nanti Konstantin itu akan ditaklukkan. iya, Konstantinopel iya, akan iya, ditaklukkan. Itu di tahun 600 Hijriah. Baru terlaksana 1400, maaf, di tahun 600 Masehi, baru terlaksana di tahun 1400 Masehi. 800 tahun iya, kemudian. Artinya, di sini bahwa umat Islam pada saat itu yakin bahwa nanti Konstantin akan ditaklukkan. Kapan? Itu menjadi rahasia Allah. Bahwa butuh waktu 800 tahun. Butuh waktu sekitar 32 generasi. Karena iya, asumsinya betul. setiap generasi kan 25 tahun. 32 Iya, generasi. Satu tahun ada 4 generasi, 800 tahun berarti ada 32 generasi. Untuk mewujudkan itu. Tapi selama proses itu, teman-teman yang meyakini itu, mereka tetap berjuang. Maka di situ, saya ingat juga ketemu dengan salah satu teman baik saya. Dia salah satu anak seorang kiai. Dia bercerita, saya itu dikasih dititipkan amanah oleh mbah saya berupa impian. Dia punya satu impian A, dan itu diwariskan kepada kami cucu-cucunya. Dan impian itu yang membuat kami terus berjuang. Kapan terwujudnya? Kami nggak pernah tahu. Tugas saya mewariskan impian itu juga kepada anak-anak saya. Jadi ketika kita menganggap itu harus sekarang, di titik itu, mohon maaf, kadang kita terjebak. Kesalahan kita di situ. Saya yakin ini terwujud ya Allah, kapan saya berserah kepadamu, pada saat saya siap wujudkan itu. Jadi tugas kita sekarang apa? Ya menyiapkan diri. Kayak gini, Pak Intan punya cucu umur 5 tahun, kemudian Pak Intan ngomong, Le, kamu tak siapin mobil. Kemudian Pak si cucu ngomong, Mbah, ndi tak cukup mobilnya. Yo se, ben awakmu siap se. Siapnya kapan? Ya nunggu dewasa, nunggu dia bisa SIM, nunggu dia siap semuanya. Pada saat dia sudah siap, Pak Intan pasti ngasih nyoh, ki kontaknya iki dan sebagainya, wis belajar. Mirip seperti itu, Pak. Jadi kadang betul.
kesiapan itu hanya Allah yang tahu, atau kita yang mengevaluasi diri. Terima kasih Mas Eko. Oke, thank you Pak Intan. Gitu. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Saya izin lanjut ya sebentar. Jadi ini inner vision teman-teman. Kemudian ada outer vision. Ada outer authority. Outer authority itu apa? Pertama outer vision. Contoh simpelnya gini. Teman-teman lagi pengen ngambil keputusan apa ya? Tiba-tiba duduk bertemu dengan entah kupu-kupu, entah apa yang sangat indah, yang menenangkan, yang itu merupakan kita bisa menemukan satu petunjuk yang luar biasa dari luar diri kita. Jadi kita melihat sesuatu yang ketika sesuatu itu kita maknai, itu mirip dengan jawaban atas pertanyaan kita. Bisa berupa simbol atau apapun itu. Yang tadi saya ceritakan, teman-teman lagi bingung, tiba-tiba lihat YouTube, mungkin nggak itu jawabannya, tapi kita dapat clue-nya. Oh, ini ternyata. Saya sering menggunakan ini dalam proses belajar. Jadi begini, eh saya sering memanfaatkan teknik quantum meeting. Teman-teman pernah masih ingat teknik quantum meeting yang pernah kita bahas dulu, walaupun part kecilnya, bukan yang paling besar, artinya itu bagian kecilnya, masih pintu luarnya. Saya sering menggunakan itu untuk belajar, teman-teman. Saya masih ingat guru saya dulu pernah ngomong, kamu mau belajar kepada siapapun, kamu bisa. Jadi siapapun, gitu. Benar-benar saya pakai itu. Paling sering saya pakai adalah untuk belajar. Saya belajar A, belajar B, belajar C, belajar apapun, saya paling sering menggunakan teknik quantum meeting. Dan kadang saya dapatnya dari ini, dari outer vision. Saya lagi bertanya nih, ini gimana cara menyelesaikan ini? Gitu. Ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan saya. Kemudian tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang gitu, dengan satu kondisi, dari situ oh ini ternyata gitu. Setelah oh ini ternyata, kemudian saya validasi, dan nggak lama, kadang 2 hari kemudian, kadang seminggu kemudian, saya dapat sebuah buku, sebuah riset, sebuah jurnal atau apapun itu yang memberikan validasi kepada saya atas semua pertanyaan saya tadi. Jadi paling sering saya pakai adalah untuk itu. Kemudian outer vision, outer authority yang lain adalah nasihat dari orang-orang yang kita percaya. Bisa kita bertanya kepada guru kita, bisa kita bertanya kepada orang yang kita anggap dia wisdom, punya kebijaksanaan, atau kita tanya kepada orang-orang yang berpengalaman tapi bijak. Nggak cuma berpengalaman saja, teman-teman. Kadang orang-orang yang berpengalaman tapi kalau nggak bijak, dia menyesatkan. Akhirnya yang ada adalah kita diberi ketakutan. Misalkan orang-orang yang bermain saham, misalkan, udah 5 tahun di sana, kemudian ngomong, kamu nggak bakalan bisa, ini sulit. Gitu. Saya aja yang udah 5 tahun masih sering kalah. Ini kan namanya berpengalaman tapi nggak bijak. Bukan kayak gitu. Maka kadang kita dapat petunjuk, nasihat, simbol, atau apapun dari apa yang ada di sekitar kita ketika kita sedang ada dalam proses ingin mengambil sebuah keputusan. Terus kita harus bagaimana? Gitu. Paling simpel gini. Saya ingin sedikit sharing. Pada saat saya memutuskan untuk menikah dulu, saya punya beberapa pertanyaan. Jadi saya dikenalkan dengan beberapa orang, 3 sampai 4 orang. Seingat saya 5 orang, mohon maaf 5. Dari 5 orang itu saya punya beberapa pertanyaan. Bukan kayak take me out, artinya saya punya satu satu semacam vision gitu. Oke, dari beberapa hal itu yang kita diskusikan, ternyata dia nggak bisa, bukan nggak memuaskan ya. Oh sih, ini bukan ini. Jadi itu saya dapat itu ketika saya bertemu dengan dia dan saya memberikan beberapa pertanyaan. Itulah authority. Pertanyaan dia jawaban dia akan menjadi keputusan yang akan saya ambil. Jadi asumsinya itu sebagai sebuah nasihat. Apa yang dia sampaikan tentang sesuatu yang ingin saya sampaikan, itu akan menjadi alasan saya mengambil keputusan. Akhirnya ada dari 5 itu yang 3 saya anggap enggak, oke berarti ini sudah dalam tanda kutip enggak saya pilih gitu. Akhirnya saya tinggal memvalidasi lagi, pakai inner authority, saya berdoa, saya istikharah kepada Allah,
Jawabannya sama-sama baiknya. Akhirnya ketika sama-sama baiknya, ya sudah saya memilih berdasarkan logika dan akal sehat saya. Benar-benar saya pakai terakhir. Jadi dalam proses saya mengambil keputusan untuk menikah, karena itu keputusan besar, saya memvalidasi cukup lama, cukup panjang perjalanannya, gitu. Dan pada akhirnya saya bersyukur. Saya sangat merasa Allah itu nggak pernah salah ketika memilihkan sesuatu untuk saya. Itu. Oke teman-teman, sekarang kita bisa diskusi. Silahkan mau sharing boleh pengalamannya. Kemudian yang ingin saya sampaikan, teman-teman kenali mana yang paling sering saya pakai selama ini, hasilnya bagaimana. Gitu. Sebenarnya ada satu alat, satu mekanisme yang bisa kita pakai. Kita bisa menggunakan perspektif human design. Teman-teman pernah dengar human design? Pakai itu. Di situ Iya. juga sudah dijelaskan tentang otoritas diri. Setiap tipe, setiap kelompok orang punya otoritas dirinya masing-masing. Itu. Suatu saat saya berharap kita bisa mendiskusikan itu. Mungkin saya nggak janji juga. Mudah-mudahan bisa. Saya ingin membahas eh, kalau kemarin kita membahas di mental block terapi dan finansial transformasi, kita lebih mengenal diri kita dari sudut pandang pola-pola emosi dan yang lain sebagainya, pola keyakinan. Saya berharap kita bisa mengenal diri kita secara objektif dengan perspektif energi, misalkan memanfaatkan konsep human design. Gitu. Suatu saat, mudah-mudahan kita bisa membahas itu. Cuman itu nggak bisa kita bahas dalam satu pertemuan, karena cukup kompleks daripada pemahaman kita setengah. Mungkin suatu saat kita bisa mengadakan kelas khusus 1 hari gitu, 3 materi yang akan kita bahas. Di situ akan kita lebih banyak diskusi dan teman-teman sudah membaca dan membawa chart human design. Silakan nanti teman-teman ketik di Google atau apapun. Silakan teman-teman boleh cari materi human design yang ada di YouTube sana. Di luaran banyak teman-teman, tapi proporsinya sekitar 10-20%. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk mencoba memahami diri kita. Tapi kalau pengen lebih detail, kita bisa diskusi lebih banyak nanti di situ. Di human design itu kita bisa, ketika saya melakukan konseling, ketika saya menganalisis trauma orang itu apa, masalah terbesar apa, saya kadang menggunakan pendekatan human design untuk membaca pola-pola energi dia dan negatifnya apa dari pola-pola energi itu. Jadi pola energi yang negatif itu yang kemudian akhirnya menjadi permasalahan yang akan muncul pada kita. Itu bisa kita pahami. Silakan kalau ada mau diskusi, silakan open mic boleh. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada saya cukupkan. Thank you. Berarti saya anggap teman-teman sudah ngerti semua. Kalau mau sharing boleh, kalau mau bertanya atau apapun boleh. Silakan. Iya Mas Eko. Siap. Maaf Mas Eko ya. Boleh, boleh, Pak. Eh, Soalnya sudah lama nggak istilahnya walaupun kita secara online Oke, kangen Pak. lah Mas Eko. Boleh. Ya, sedikit curhat. Boleh, Pak. Gini loh Mas Eko, apa itu eh, ketika kita mengambil keputusan itu kan ada beberapa perspektif, Pak. Betul, betul Misalnya perspektif. yang kita dahulukan itu keinginan, kebutuhan, kemauan, atau cita-cita. Yang Mm-mm. lebih utama itu dahulukan mengambil keputusan itu yang mana, Mas Eko? Oke. Kebutuhan atau keinginan atau harapan atau cita-cita? Eh, Kebutuhan itu pondasi, Pak. Kalau Iya, kebutuhan kita terpenuhi, itulah yang terbaik. Sementara kalau keinginan itu punya dua sisi. Sisi baik dan sisi buruknya. Kalau terlalu obsesif, itu akan membunuh kita. Gini, hidup tanpa keinginan itu ya kayak orang mati. Tapi hidup terlalu banyak keinginan, itu bikin kita menderita. Kalau hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan, pertanyaannya kebutuhan siapa? Kalau Bapak pingin fokus ke kebutuhan, boleh. Tapi pakai kebutuhan universal, kebutuhan orang banyak.
Ketika ngomong pengen bangun bisnis, saya pengen bangun bisnis karena apa? Saya pengen memenuhi kebutuhan orang-orang yang saya cintai. Siapa? Karyawan saya, tetangga saya. Saya pengen memenuhi kebutuhan untuk pendidikan mereka. Saya ingin memenuhi kebutuhan untuk gizi mereka, sekolah mereka. Kalau kita pakai kebutuhan basisnya, tapi kebutuhan dengan basis adalah kolektif, maka sebenarnya cita-cita kita pasti akan terwujud, Pak. Tapi ketika cita-cita kita, harapan kita, keinginan kita itu sifatnya personal, itu yang lambat, Pak. Iya, betul Yang Mas Eko. bikin kita lambat adalah karena kita hanya menggunakan realitas subjektif kita. Tapi ketika kita mengubah menjadi intersubjektif, contoh simpel gini, kamu kerja dengan saya, bantu saya membangun bisnis ini dengan besar, insya Allah anakmu menjadi tanggung jawab saya untuk sekolahnya sampai kuliah. Betul. Nggak usah mikir aneh-aneh. Gitu. Saya akan berjanji, kerja yang bagus, kita bangun bareng-bareng. Ayo. Niatnya adalah untuk, jadi mungkin kita ngasih gaji ke dia standar. Ngomong, saya nggak bakalan naikin gajimu, tapi bonus yang akan saya tambah. Karena ketika kerjamu bagus, bonusnya akeh. Dan bonus ini juga nggak saya berikan semuanya dalam bentuk uang. Bisa jadi nanti, oke untuk tahun ini full SPP sekolahmu saya yang tanggung jawab. Untuk kebutuhan biaya sekolah, magang anak-anak dan sebagainya saya. Misalkan dia ngekos, oke ngekosnya saya yang jadi tanggung jawab. Artinya bisa kita kasih dalam bentuk kayak gitu. Nggak harus gaji. Ketika kita menggunakan itu sebagai kebutuhan kita, maka yang mensupport kita banyak, doa-doa yang akan mensupport kita banyak, maka di titik itu, kalaupun kebutuhan itu kita jadikan cita-cita besar kita, nggak apa-apa, Pak. Karena ego kita sudah kita ini kan, kita geser. Maka saya ngomong basisnya kebutuhan. Mungkin kebutuhan keluarga dulu. Setelah kebutuhan keluarga, saya ingin basisnya kebutuhan 5 keluarga karyawan saya, kebutuhan satu RT, mungkin nanti jadi kebutuhan kolektif satu desa. Seperti itu, Pak. Iya. Jadi ketika Hmm. sudah basisnya seperti itu, sebenarnya cita-cita kita, harapan kita sudah kumpul jadi satu di situ. Tapi kita ubah perspektifnya menjadi kebutuhan kolektif. Oke, Pak Intan? Iya, iya Mas betul. Terima kasih Mas Eko. Siap, siap. Gitu. Makasih, Pak. Senang sekali Ya kita bisa kembali. sharing. Sip. Iya. Teman-teman yang lain gimana? Udah cukup? Cukup ya, teman-teman. Makasih buat semuanya yang sudah uh, mau bergabung di sesi ini. Uh, Terima kasih semuanya. Boleh dong tulis di kolom chat apa sih hal yang berharga yang didapatkan dari kita di kelas hari ini gitu. Itu aja sih. Apa hal yang menarik atau hal yang teman-teman dapat ambil bahwa tentang apa yang kita pelajari di hari ini. Tentang mana yang menjadi otoritas terbaik kita itu akan dibahas di Human Design, teman-teman. Silakan nanti saya kirim satu link, teman-teman. Satu link untuk mengetahui human design kita apa dan otoritas diri kita apa. Itu ada tool alat bantu untuk mengetahuinya. Walaupun apa yang saya jelaskan ini tidak full menggunakan basis dan pendekatan human design, tapi setidaknya itu bisa membantu. Boleh dong tulis satu kata aja di kolom chat sebelum saya akhiri. Saya ingin dapat feedback dari teman-teman. Biar saya nggak cuma ngobrol berdua dengan Pak Intan tadi. Thank you Pak Intan sudah menemani Sama-sama. saya ngobrol. Oke. Terakhir teman-teman, sebelum saya tutup, saya minta keikhlasan hati teman-teman untuk sekedar tulis sesuatu di kolom chat, suruh berkomentar sedikit saja gitu. Tapi ketika ini memang benar-benar berat buat teman-teman, sudah nggak apa-apa gitu. Oke, thank you. Nggak ada sesuatu yang ingin disampaikan, nggak ada sesuatu yang ini. Mudah
mudah-mudahan ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bisa saling mensupport, saling memperbaiki diri. Saya akhiri teman-teman untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Eko. Oke, makasih Bu.